warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 4. Pengetahuan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang yang bekerja, apa yang akan terjadi jika mereka tidak memiliki nilai-nilai itu. Saat seseorang bekerja, mereka harus mempunyai nilai-nilai yang baik. Jujur dan bekerja keras adalah nilai yang harus dimiliki. Apa yang dimaksud dengan jujur? Apa contohnya? Ayo, simak cerpen berikut. Ayo membaca. Nah, kalian bisa baca di buku tematik kelas 4 halaman 28. Judulnya tentang pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Setelah itu kalian jawab pertanyaannya dengan baik. Pertanyaan yang pertama, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Jawabannya adalah aku, Ida, Gugut, Butati, dan teman yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, siapa yang mengikuti ulangan matematika? Ya, jawabannya adalah aku, Ida, Gugut, dan teman lainnya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dilakukan Gugut pada saat ulangan? Ya, jawabannya adalah Gugut berusaha mencontek dari Ida. Kemudian pertanyaan yang keempat, apa yang dilakukan Ida ketika Gugut meminta jawaban? Ya, jawabannya adalah Ida tidak memberikan jawaban yang diminta Gugut. Kemudian pertanyaan yang kelima, mengapa Ida tidak mau membantu Gugut? Jawabannya adalah menurut Ida, memberikan contekan merupakan perbuatan yang tidak jujur. Pertanyaan yang keenam, hal-hal baik apa yang bisa kamu ambil dari cerita di atas? Ya, jawabannya adalah ketika melaksanakan ulangan, kita harus jujur dan berusaha sendiri. Sikap apa yang perlu aku contoh? Di sana terdapat tabel, yaitu yang pertama, sikap-sikap dari Ida. Sikap dari Ida yaitu 1. Sederhana, 2. Jujur, 3. Rajin dan tekun belajar. Kemudian pendapatku tentang sikap Ida. Pendapatku tentang sikap Ida, Ida anak yang sederhana, jujur dan rajin belajar. Maka tidak salah jika ia dijadikan ketua kelas. Kemudian sikap-sikap dari Gugut, yaitu tidak jujur saat ulangan. 2. Tidak bisa memanfaatkan waktu untuk belajar. Ketiga, suka mencontek. Nah, bagaimana pendapatku tentang sikap Gugut? Yaitu sikap Gugut adalah anak yang tidak jujur, tidak mau belajar, dan sering mencontek saat ulangan. Sikap Gugut tidak patut ditiru. Kita harus jujur dalam segala hal. Setelah berdiskusi, kalian jawab pertanyaan pertama, apakah menurutmu sikap Ida sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Ya, jawabnya adalah iya. Kita harus jujur. Ketika kita tidak jujur, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Pertanyaan yang kedua, apakah menurutmu sikap Gugut sesuai dengan makna sila pertama Pancasila? Jelaskan. Jawabannya adalah sikap Gugut mencontek pada saat ulangan menunjukkan dia tidak jujur dan tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Andai Ida memberikan contekan, yaitu apa yang akan terjadi? Jawabannya, yang akan terjadi adalah kedua anak tersebut bersama-sama berlaku tidak jujur dalam ulangan. Apa dampaknya bagi Gugut? Dengan mencontek, Gugut berlaku tidak jujur dan tidak mau berusaha sendiri.
Apa dampaknya bagi Ida? Jawabannya adalah berarti Ida sudah berlaku tidak jujur dengan memberikan contekan. Kemudian apa dampaknya bagi guru yang mengajar? Jawabannya adalah bagi guru, ulangan adalah untuk mengukur pemahaman anak. Dengan saling mencontek, maka tujuan dari diadakannya ulangan tidak tercapai. Mengapa kita harus jujur? Jawabannya adalah kejujuran merupakan dasar bagi perbuatan yang lain. Sekali kita tidak jujur, maka selanjutnya juga akan tidak jujur. Selain itu, tidak jujur juga merugikan diri sendiri dan orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita tidak jujur? Jawabannya adalah apabila kita tidak jujur, berarti kita sudah melakukan korupsi kecil-kecilan. Dengan tidak jujur, kita tidak akan dipercaya oleh teman lagi. Sila pertama mengajarkan bahwa pemeluk agama harus taat dengan aturan agamanya. Setiap agama pasti mengajarkan pemeluknya untuk berbuat jujur. Sikap tidak jujur akan membawa dampak bagi kita dan orang lain. Semua orang harus jujur, termasuk orang-orang yang bekerja. Benar kata Ida, mungkin tindakan tidak jujur ketika sekolah adalah mencontek, dan tindakan tidak jujur ketika sudah bekerja bisa korupsi, mengambil hal yang bukan miliknya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah jujur? Nah, sekarang anak-anak ceritakan tentang pengalamanmu. Kesimpulan. Tadi kalian sudah belajar apa saja? Pertama, memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian, menggunakan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, yaitu cerita, dongeng, dan sebagainya. Nah, anak-anakku, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Belajar dengan rajin dan tekun, kerjakan tugas dengan baik. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.